Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas soal sales development life cycle. Jadi apa sih sales development life cycle itu? Jadi ini adalah framework, adalah satu rule yang kita gunakan untuk membantu kita melakukan proses aktivitas sales baik di level strategik maupun di level eksekusi gitu ya, baik per 3 bulan maupun harian. Jadi semuanya akan kita bahas di sales development life cycle ini. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas itu ada sales team, ada sales cycle, sequence, life cycle stage, lead status, cold calling, lead scoring, sampai nanti kita akan bahas target dari masing-masing fungsi itu kayak apa. Nah, jangan lupa disiapin catatannya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum Q&A-nya ya. Oke, thank you. Selanjutnya kita akan membahas sequence. Sequence ini apa sih? Sequence ini adalah salah satu fitur HubSpot yang kita gunakan untuk melakukan serangkaian aktivitas yang tujuannya agar mendapatkan respon dari calon customer. Kan biasanya kita ngirim email nggak selalu direspon, kita bikin task untuk follow up by telepon, atau kita bikin task untuk follow up by email berapa hari sebelumnya. Nah, pada satu saat begitu begitu banyak yang kita kerjain, kadang-kadang kita lupa kan ya. Yang ini udah sampai mana, yang itu harus di follow up apa, itu kita lupa. Nah, sequence ini membantu proses itu menjadi lebih sederhana. Di Codemy sendiri kita punya beberapa sequence yang kita buat. Sebagai contoh di sini ada sequence untuk kontak yang inbound ya. Inbound itu berarti mereka yang menghubungi kita pertama kali. Nah, begitu mereka menghubungi kita pertama kali, apa aja nih harus dilakukan sampai akhirnya mereka merespon kita, atau sampai akhirnya kita udah menentukan, aduh ini nggak usah di follow up lagi deh, gitu. Nah, di sini juga ada prospecting outbound, ada yang prospecting outbound untuk nanya ke referral gitu kan. Nanya ke referral ini biasanya digunakan kalau yang kita hubungi adalah level direktur gitu ya, level C. Nah, biasanya kalau level C level itu yang kita gunakan adalah prospecting outbound yang asking referral gitu. Oke, sebenarnya contoh kegiatan sequence itu apa aja sih? Nah, ini salah satu contoh ya. Tergantung nanti sequence-nya seperti apa, belum tentu kayak gini, tapi ini sebagai contoh aja. Nah, sebagai contoh di sini ada 8 aktivitas gitu ya sequence-nya. Jadi pada saat kita menambahkan satu kontak, lalu kita enroll mereka ke dalam sequence. Sequence-nya yang mana nanti teman-teman SDR yang tahu. Oh, ini ke direktur, mungkin berarti asking referral. Oh, ini ternyata mereka yang menghubungi kita, berarti yang inbound. Nah, contoh kegiatannya adalah pada saat kita mengenroll itu sudah ada otomatis email yang harus dikirimkan, email apa. Jadi tinggal klik aja, nggak perlu ngetik email lagi, nggak perlu ngetik thanks, regard, nggak perlu, karena semuanya udah otomatis. Tinggal didaftarkan aja, otomatis email pertama akan terkirim. Nah, kita kasih waktu 24 jam nih orangnya, kontaknya itu untuk membalas. Kalau mereka nggak membalas, itu nanti akan ada tercreate task otomatis di HubSpot yang isinya adalah mengingatkan SDR kalau kontak ini harus segera di follow up. Ini yang call 1 ya. Sebagai contoh, di sini ada task untuk call contact to follow, third call gitu ya, atau call contact first touch. Nah, first touch ini berarti yang tadi ya, yang call 1 ini first touch. Jadi nanti teman-teman telepon aja, telepon ke perusahaannya, telepon ke orangnya langsung, teman-teman SDR. Dan kalau ternyata tersambung atau nggak tersambung, udah dicoba berapa kali, udah nggak tersambung juga, tinggal dicentang statusnya ini jadi selesai gitu ya. Nah, ini dibiarin aja, nggak perlu di-create task lagi. Kenapa? Karena nanti kalau dia sudah di dalam sequence, task berikutnya akan tercreate secara otomatis. Jadi ini kita klik not now.
Nah, jadi kalau kita sudah melakukan call 1 dan ternyata belum terhubung juga, eh, secara otomatis beberapa hari berikutnya itu email follow up 1 akan terkirim. Email follow up 1 ini akan terkirim ke orangnya langsung gitu ya, ke emailnya. Sebagai contoh ini misalnya kita prospectingnya outbound, kita lihat ini di email follow up satunya itu isinya kayak gini. Dear Bapak Ibu, saya bermaksud ingin menindaklanjuti bla 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 dan seterusnya. Nah, ini juga nggak perlu dikirim terima kasih namanya siapa, nggak perlu. Email ini akan terkirim secara otomatis gitu. Jadi teman-teman SDR nggak perlu ngapa-ngapain. Ternyata belum di-reply juga nih. Ternyata belum di-reply juga, berarti akan ada task otomatis yang akan di-create oleh HubSpot. Kayak yang tadi ya. Kayak yang tadi, yang ini tasknya itu call kontak second touch gitu ya. Sama dihubungi lagi, dihubungi lagi, ditanyain, di follow up, kami kemarin ngirim email, kira-kira sudah dibaca belum. Objektifnya itu sebenarnya mereka mereply email kita. Nah, pada saat mereka membalas email kita, otomatis mereka sudah keluar dari sequence. Nah, begitu sudah keluar dari sequence, ini treatmentnya nanti berbeda. Nah, tujuan sequence ini adalah untuk mereply email kita, gitu ya. Nah, ini akan dilakukan selama 14 hari. Jadi begitu mereka sudah 14 hari nggak ada reply, teman-teman harus create task manual. Oke? Create task manual, tinggal buka aja di sales, dibuka di task, gitu kan. Create task, namanya siapa gitu. Misalnya yang ini tadi, create task gitu. Follow up 3 bulan lagi misalnya gitu ya. Misalnya ini kita create task ke siapa gitu, kita tinggal create task gitu kan. 3 bulan lagi FU 3 month gitu misalnya ya. Nah, ini 90 hari misalnya. Custom date kita April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Kita mau update ke Juli. Nah, tinggal dipilih lagi, nanti task ini akan muncul di tanggal 31 Juli. Jadi kalau ternyata mereka sudah mereka belum mereply dari sequence-nya yang kita buat, itu didaftarkan ke follow up-nya 3 bulan berikutnya ya. Jangan setiap minggu atau setiap bulan di follow up. Bosen orang kalau tiap bulan di follow up. Oke, itu seputar sequence. Kalau teman-teman ada yang bingung, silakan ditanyakan di kolom Q&A. Thank you. Jadi, kalau sequence ini kita jabarkan jadi sebuah flow, itu kira-kira seperti ini. Jadi, kita urutkan ada sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimana nomor 1 itu kirim email, nomor 2 follow up by phone, nomor 3 follow up by email, nomor 4 follow up by phone, nomor 5 follow up by email, dan nomor 6 follow up by phone. Nah, urutan ini nomor 1, 2, sampai 6 ini dilakukan hanya ketika tidak ada respon dari kontaknya. Jadi ketika tidak ada respon di aktivitas nomor 1, kita akan lanjutkan ke aktivitas nomor 2. Nggak ada respon di aktivitas nomor 2, akan dilanjutkan ke aktivitas nomor 3. Nah, kalau ternyata ada respon di aktivitas ketiga misalnya, sequence-nya otomatis berhenti di HubSpot. Nah, ini harus kita follow up secara manual. Follow up-nya pakai apa, kapan, itu harus ditentukan secara manual, dan task-nya harus di-create secara manual di HubSpot. Nah, sebagai contoh di sini ada 2 tipe respon. Yang pertama adalah positive respon, yang kedua adalah negative respon.
misalnya positif respon gitu ya. Oh, terima kasih emailnya Bapak Ibu segala macam, tapi kami masih apa namanya lagi sibuk hari ini bla 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 segala macam, udah dibales. Nah, sequence-nya otomatis stop. Selanjutnya, contoh kegiatannya adalah phone validation. Kita telepon perusahaannya, kita telepon orangnya, kalau ada nomor telepon, terus ditanyain apakah ada kebutuhan menggunakan LMS, gitu ya. Kalau ternyata mereka butuh, berarti valid, kita ajak meeting, dan pada saat meeting ternyata mereka kebutuhannya sesuai dengan produk kita, itu masuk ke qualified, dan akhirnya menjadi SQL namanya, Sales Qualified Lead. Nah, kalau ternyata di phone validation tadi ternyata uh, enggak, waduh, belum butuh, kita butuhnya tahun depan gitu. Berarti ada negatif responnya gitu ya. Walaupun awalnya positif tapi akhirnya negatif respon, di stop lagi follow up-nya, tahun depan baru di follow up. Atau ternyata oh ternyata kita mau ini mau develop sendiri, dapat negatif respon gitu, di stop gitu ya. Kegiatan follow up-nya di stop, bikin task 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, setahun ke depan, tetap membina hubungan dengan calon customer-nya gitu. Tapi jangan terlalu dekat juga waktunya gitu. Nah, gimana kalau dari awal sudah negatif respon gitu ya? Email nomor satu nggak dibales, begitu kita telepon gitu, aduh mbak, saya lagi nggak butuh nih, lagi nggak ada kegiatan, lagi nggak ada budget gitu segala macam, itu kan masuk ke negatif respon, langsung di stop aja sequence-nya. Oke, terus dikasih catatan kalau mereka lagi belum butuh gitu. Nah, buat task follow up-nya berapa? 3 bulan lagi kah? Gitu. 6 bulan lagi kah? Atau 2 bulan lagi? Nah, tapi task-nya harus di-create secara manual. Oke. Nah, itu tentang sequence flow objective. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom Q&A di aplikasi atau di versi webnya. Terima kasih.